Politik merupakan salah satu instrumen yang penting dalam masyarakat yang dapat memajukan sebuah negara. Perkenalkan, saya Kaisa Nala Albiansyah selaku pembicara satu dari tim Pro izin menyampaikan argumentasi saya mengenai mengapa saya sangat amat mendukung mosi dalam perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Pada dasarnya, negara yang memiliki politik yang baik adalah negara yang bisa menjadi negara maju. Pemahaman masyarakat terhadap politik tentunya sangat amat penting dalam memajukan bangsa. Apalagi Indonesia sendiri adalah negara demokratis di mana suara rakyat merupakan unsur terpenting dalam pembangunan negara. Apabila rakyat memahami situasi politik yang sedang terjadi di negaranya, maka rakyat akan dapat ikut adil dalam memilih tindakan dan menyuarakan pendapat mereka untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap politik merupakan salah satu hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Namun pada nyatanya, pada status quo kali ini, sekarang ini banyak sekali rakyat Indonesia yang tidak peduli terhadap situasi politik yang sedang terjadi, atau bisa dibilang apatis terhadap politik. Apatis itu sendiri merupakan sikap tak acuh ataupun sikap tidak peduli terhadap suatu hal. Dalam hal ini, apatis terhadap politik adalah sikap seorang individu yang tidak peduli dengan kondisi politik yang terjadi, baik itu di negaranya sendiri ataupun situasi politik internasional. Seperti contohnya adalah ketika sekarang ini sedang terjadi kampanye besar-besaran dari para partai untuk pemilihan anggota parlemen negara yang akan terjadi di 2024 nanti, seperti presiden, DPR, dan anggota parlemen lainnya. Ketika seseorang memiliki sikap apatis terhadap politik, maka seseorang tersebut biasanya tidak tahu menahu siapa yang akan menjadi calon kandidat presiden nanti, ataupun sama sekali tidak peduli dengan adanya pemilihan calon kandidat parlemen nanti, dan juga hal tersebut sangat amat dapat berdampak berbahaya bagi negara. Apatis terhadap politik sendiri banyak macamnya. Namun pada pembahasan mosi debat kali ini saya akan memberikan batasan, yaitu di sini saya akan membahas tentang sikap apatis terhadap pemahaman politik ataupun ilmu politik itu sendiri, dan bagaimana hal tersebut dapat membahayakan atau bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral dan dapat menghancurkan suatu bangsa itu sendiri. Di sini saya memiliki beberapa argumentasi mengapa saya sangat amat mendukung mosi dalam perdebatan kali ini, Dewan Juri. Yang pertama itu adalah karena pertama, pemahaman terhadap politik dapat membuat seseorang berpikir kritis terhadap situasi yang terjadi. Pada dasarnya, jika seseorang tidak memiliki pemahaman terhadap politik, maka orang tersebut tidak dapat menilai kondisi dengan baik apa yang sebenarnya terjadi di negaranya dan tindakan apa yang seharusnya dia lakukan di dalam kondisi tersebut. Mengapa hal tersebut sangat berbahaya dan dianggap tidak memiliki moral? Karena pada dasarnya negara akan menjadi kekurangan warga yang peduli dengan kondisinya, karena ketidakpemahaman para warganya terhadap politik itu sendiri, sehingga hal tersebut dapat membuat bangsa hancur karena rakyat-rakyatnya tidak peduli dengan apa yang terjadi dalam negaranya sendiri. Yang kedua, orang-orang yang tidak memahami politik dapat dengan mudah dikendalikan oleh pihak-pihak yang salah. Di sini, orang-orang tersebut biasanya yang tidak memiliki pengetahuan cukup dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti contohnya adalah ketika seseorang tidak mengetahui siapa dari kandidat yang akan menjadi calon presiden, orang tersebut yang tidak memiliki pemahaman politik biasanya dia tidak akan mencari tahu siapakah yang akan menjadi calon presiden dan tidak peduli dengan siapakah yang akan maju menjadi calon presiden nanti. Dan biasanya orang tersebut akan dengan mudah terkena serangan fajar ataupun buzzer dari calon-calon. Seperti orang tersebut biasanya dengan mudah menerima suap dari beberapa calon yang tidak baik, dan pada dasarnya orang tersebut juga tidak peduli siapa yang akan maju menjadi calon kandidat parlemen nanti ataupun presiden nanti. Dan pada akhirnya orang tersebut akan memilih kandidat dari parlemen tersebut dengan asal, sehingga orang tersebut tidak mempertimbangkan bagaimana suaranya dapat digunakan untuk membangun negara Indonesia sendiri. Dan hal tersebut merupakan tindakan yang sangat amat tidak bermoral dan dapat menghancurkan bangsa Indonesia ini. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang tidak memahami politik biasanya dapat diadu domba dengan mudah, karena pada dasarnya orang tersebut yang tidak mengetahui politik tidak mengetahui situasi yang sebenarnya terjadi, dan pada dasarnya orang tersebut akan gampang terkena omongan orang lain sehingga dengan mudah dapat diadu domba dari terkena hoaks ataupun informasi palsu yang beredar di masyarakat atau di lingkungan ini. Seperti ketika contohnya seseorang yang tidak peduli ataupun tidak memiliki pemahaman terhadap politik mendapatkan berita hoaks tentang calon presiden yang akan maju. Kemudian karena seseorang tersebut tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap politik, seseorang tersebut tidak peduli dan tidak mengecek ulang kebenarannya yang sebenarnya terjadi, dan dia pun menganggap hal tersebut sebagai hal yang benar tanpa melakukan cross check, dan hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak bertanggung jawab, seperti orang tersebut dapat menyebarkan hoaks itu kembali dan dapat membuat calon lain untung karena orang tersebut terkena omongan dari hoaks yang beredar. Kemudian yang terakhir adalah
orang yang tidak memiliki pemahaman politik dapat menghancurkan negara ataupun bangsa ini. Kenapa hal tersebut dapat dibilang begitu? Karena pada dasarnya ketika seseorang tidak memiliki pemahaman politik, orang tersebut tidak akan peduli dengan situasi yang terjadi di negara ini. Sehingga pada dasarnya orang tersebut akan acuh tak acuh, mau negara ini hancur atau bagaimanapun, orang tersebut tidak peduli karena pada dasarnya orang tersebut tidak tertarik dengan politik negara itu sendiri. Padahal pada dasarnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, politik merupakan salah satu dasar penting untuk membangun negara agar negara dapat maju dan berkembang. Kemudian orang-orang tersebut bisa menghancurkan negara karena pada dasarnya orang tersebut dapat mudah diadu domba. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, orang-orang yang dapat diadu domba bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak memahami politik pada dasarnya memang tidak peduli dan dapat digunakan sebagai boneka untuk menghancurkan perpolitikan itu sendiri. Kemudian orang-orang yang tidak memahami politik biasanya tidak memiliki pemikiran yang kritis untuk membangun negara ini dengan suaranya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, negara Indonesia adalah negara demokratis sehingga suara rakyat merupakan hal yang terpenting yang harus dimiliki yang harus digunakan dengan baik oleh seorang rakyat. Ketika seseorang tersebut tidak memahami politik dengan baik, maka seseorang tersebut tidak dapat menggunakan suaranya sebagai rakyat untuk membangun negara ini dengan baik. Oleh karena itu, hal tersebut dapat dianggap sebagai hal yang dapat membuat kehancuran terhadap bangsa ini dan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Oleh karena itu, semua hal tersebut adalah hal-hal yang dapat membawa kehancuran bagi negara ini, dan hal tersebut tidak harusnya kita harus kita tindaki dengan baik dan dapat disebut sebagai tindakan yang bermoral. Pada dasarnya, negara yang maju adalah negara yang para warganya memiliki pemahaman yang baik terhadap politik dan peduli terhadap hal tersebut. Tindakan dari apatisme ataupun ketidakpedulian seseorang terhadap politik adalah salah satu yang dapat menghancurkan bangsa itu sendiri. Sehingga hal tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral dan harus dihindari oleh setiap warga negara. Sekian dari saya, terima kasih.